Selepas beristirahat dalam tenda, kami pun melanjutkan pendakian untuk menuju puncak pada pukul 3 pagi. Dalam kegelapan, kami berjalan beriringan, menggunakan handlamp dan juga senter yang kami bawa. Dalam perjalanan menuju pos 6, banyak sekali kami temukan trek yang menanjak dan juga berakar. Dan di sini juga banyak sekali terdapat persimpangan jalur. Selain itu, ada pula beberapa pohon tumbang yang membuat kami harus ekstra hati-hati ketika melangkah. Waktu di layar handphone menunjukkan pukul 4:30 pagi, dan kami baru sampai di pos 6 atau Pasanggerahan. Di sini banyak sekali terdapat tenda pendaki lainnya. Kami juga sempat istirahat sejenak di pos 6 ini sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke pos 7. Ketika rombongan kami tiba di pos 7, di sini vegetasi pepohonan sudah mulai berkurang dan angin berhembus dengan begitu kencangnya. Kami saling bahu-membahu dalam menaiki tanjakan yang curam. Sesampainya di pos Sanghyang Ropo, kami kembali beristirahat sejenak karena memang nafas kami yang sudah terengah-engah dan terasa panas. Dan terlihat si kecil masih terlelap dalam tidurnya, dalam gendongan ayahnya. Benar saja, semakin ke atas, trek yang kami lalui tidak mudah. Banyak sekali tanjakan yang curam dan juga menguras tenaga. Namun semua itu memanglah sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Di sini kami sudah bisa melihat awan yang terbentang dengan luas. Tapi jangan senang dulu, karena puncak Ciremai masih jauh di atas sana. Dan di sini trek yang kita lalui sudah mulai bebatuan dan juga menanjak. Seringkali kami juga berhenti di trek hanya untuk mengatur nafas yang sudah sangat terengah-engah. Namun kami sadar jika treknya hanya landai dan tidak bebatuan serta naik seperti ini, mungkin itu hanya sekedar menyusuri hutan, bukan mendaki gunung. Dan lagi-lagi kami harus berdamai dengan tungkai kaki dan paru-paru kami yang sudah bergejolak meminta istirahat. Dan benar saja, semakin ke atas trek yang kami lalui semakin tidaklah mudah. Di sini trek bebatuan kanan kiri sudah mengintai kami, dan juga jalur dan trek yang sangat sempit. Kekuatan mental dan fisik kami benar-benar diuji ketika kami sudah mulai merasa ingin menyerah, tapi puncak Ciremai selalu melambai-lambai dalam ingatan kami. Selangkah demi selangkah, kami mulai menaiki tanjakan yang sangat terjal ini dengan berpegangan akar pohon ataupun batang pohon sekalipun. Kami sadar bahwa puncak adalah bonus, dan yang terpenting adalah bagaimana kita berproses untuk menuju ke sana. Rasanya tungkai kaki ini sudah ingin menjerit, hingga sampai harus dengan merangkak untuk menuju ke puncak Ciremai. Di sini si kecil masih saja terlelap dalam gendongan ayahnya, dan kami juga terus mengecek suhu tubuhnya agar dia tetap hangat.
Kami sadar bahwa kami tidak boleh egois. Bagaimanapun kondisi keadaan Kana harus tetap menjadi prioritas kami. Dan sebagaimana mestinya, semakin ke atas angin yang berhembus makin kencang dan merasuk ke dalam tulang. Namun view yang disuguhkan sangatlah membuat hati tenang. Seringkali aku tertinggal di belakang, dan rasanya aku ingin menyerah. Namun melihat semangat dan antusiasme mereka, itu menjadikanku lebih kuat lagi, dan terus semangat untuk bisa menuju ke puncak Ciremai. Akhirnya kami pun sampai di pos 8, persimpangan Apui, yang katanya ke puncak itu cuma 5 menit lagi. Setelah pos 8, kami disuguhkan dengan pemandangan bunga Edelweiss yang terhampar dengan cantiknya. Ya, sampai di titik ini, puncak hanyalah sebentar lagi. Dan rasanya, aku ingin menangis. Akhirnya, aku bisa dan mampu untuk menaklukkan diriku sendiri. Sampai di sini, hatiku bergetar hebat dan mataku mendadak menjadi panas. Akhirnya, aku berhasil menginjakan kaki di atap Jawa Barat, di puncak tertinggi Jawa Barat, Gunung Ciremai, dan membawa serta anakku, Kana. Ini adalah puncak pertama bagi kami dan juga Kana. Sampai di titik ini, aku benar-benar menitikkan air mata. Dan rasanya aku ingin bersujud. Akhirnya aku sampai di sini, di puncak Gunung Ciremai. Karena puncak Ciremai sedang badai, jadi kami tidak bisa berlama-lama di sana. Hanya berfoto sebentar dan kami turun kembali. Terima kasih Ciremai, karena kamu sudah mengajarkan kami arti kesabaran dan arti perjuangan. Karena di puncak Ciremai badai semakin kencang, jadi kami memutuskan untuk turun gunung.